Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-16, yaitu hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, yang terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-42, 43, 44, dan 45, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dari beberapa perikop hari ini, saya mendapatkan satu tema dalam hati saya, yaitu pemulihan keluarga adalah hal yang jauh lebih berharga di mata Allah dibandingkan pengejaran akan jabatan atau karir setinggi apapun. Mengapa saya sampai kepada tema ini yang saya renungkan sepanjang hari ini? Karena hal inilah yang terjadi dan dialami oleh Yusuf. Yusuf telah mencapai puncak tertinggi dari kehidupannya, telah menerima janji yang Tuhan telah tepati. Ia telah menjadi penguasa bagi satu kerajaan. Ia telah mendapatkan keluarga, memiliki istri dan kedua orang anak. Ia pun ada di masa-masa paling produktif di dalam kehidupannya, di mana dia tidak hanya menjadi pemimpin yang hanya berpangku kaki, tidak melakukan apa-apa, tetapi ia turut ambil bagian langsung dalam pengumpulan gandum-gandum selama 7 tahun kelimpahan dan juga selama 7 tahun kelaparan. Ia yang bertanggung jawab langsung untuk melakukan transaksi jual beli bagi orang-orang di Mesir saat itu. Dan ia juga menjadi penanggung jawab langsung atas transaksi jual beli yang terjadi antara Mesir dan bangsa-bangsa di luar Mesir, termasuk juga nanti dengan orang-orang Ibrani. Nah, teman-teman dan ibu bapak, kalau secara manusiawi, hal ini adalah puncak dari kehidupan seseorang. Bahkan, kitab Kejadian bisa saja diselesaikan hanya sampai pasal ke-41. Tetapi ternyata ada hal lain yang Tuhan ingin lakukan, yaitu pemulihan keluarga Yusuf. Sebenarnya, Yusuf telah menyediakan sesuatu tempat yang baik untuk keluarganya, untuk ayahnya, untuk kakak-kakaknya, untuk anak-anak atau istri dari kakak-kakaknya. Pokoknya satu keluarga besar dari Yusuf telah disediakan satu tempat yang bernama Goshen. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kapan Yusuf akan bertemu dan memanggil keluarganya untuk dapat tinggal bersamanya di Mesir. Kemungkinan Yusuf belum siap. Dan kita akan mengetahui bahwa di beberapa perikop hari ini, kita bisa melihat bahwa berdasarkan informasi dari Ruben, si kakak yang tertua, kita bisa melihat bahwa saat Yusuf hendak dijual, Yusuf saat itu memohon kepada mereka, yang berarti bahwa kejadian ketika ia dijual ke Mesir adalah suatu pengalaman traumatis untuk Yusuf. Hal tersebut telah seolah-olah dilupakan selama 20 tahun. Dan mungkin itu juga yang menjadi alasan Yusuf masih menunda-nunda pertemuannya dengan seluruh keluarganya. Tetapi rencana Tuhan bukanlah rencana Yusuf, sehingga kakak-kakaknya sendirilah yang datang, yang Tuhan izinkan untuk datang ke Mesir saat itu. Dan di waktu yang tidak Yusuf duga, ketika dia sedang melakukan pekerjaannya, ia bertemu dengan 10 orang yang telah menyebabkan trauma di hati Yusuf. Teman-teman dan ibu bapak, seolah-olah Yusuf saat ini diperhadapkan dengan satu ujian yang mungkin tidak sebesar ujian menjadi pemimpin suatu negara, suatu kerajaan. Tetapi ternyata ini ujian terberat bagi Yusuf. Karena Yusuf harus menghadapi trauma yang ia alami 20 tahun lalu. Hal yang lebih penting dibandingkan menjadi penguasa adalah bagaimana mempersatukan kembali, melakukan rekonsiliasi terhadap hubungan yang seharusnya bisa menyatu tetapi terpisah karena keegoisan dari beberapa pihak di keluarga Yusuf. Teman-teman dan ibu bapak, akhirnya kita bisa melihat bahwa Yusuf harus mengalami proses yang membutuhkan waktu sekian waktu, mungkin beberapa minggu, untuk sampai ke pasal 45 di mana Yusuf
dapat membuka rahasia identitasnya kepada saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya. Mengapa begitu? Karena Yusuf dari pasal ke-42 tidak bisa membuka rahasianya secara langsung saat melihat 10 kakaknya ini. Bahkan Yusuf digoda, dalam tanda kutip ya, diuji, bukan digoda, diuji bagaimana ia bisa mengampuni atau bisa memperlakukan 10 kakaknya ini dengan baik ketika ia memiliki kuasa bahkan untuk menjatuhkan hukuman mati, untuk memenjarakan. Dia memiliki segala kuasa itu. Nah, teman-teman dan ibu bapak, akhirnya drama pun terjadi. Dramanya berbalik ketika sebelumnya kakak-kakaknya yang merencanakan sesuatu. Sekarang Yusuflah yang merencanakan sesuatu drama bagi kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Yusuf saat itu. Sepertinya ini Tuhan sedang menghukum saya. Sepertinya ini adalah upah dari kesalahan yang kita lakukan 20 tahun yang lalu. Mereka saat itu dalam kondisi hati yang sangat-sangat buruk karena dikerjain oleh Yusuf. Nah, teman-teman dan ibu bapak, saya sempat bertanya kepada Tuhan. Saya sempat merenungkan, kenapa ya dalam beberapa perikop ini Tuhan seakan-akan diam. Saya menemukan 2 alasan. Alasan yang pertama adalah saya membayangkan Tuhan seperti seorang ayah yang sedang melihat 2 atau lebih anaknya bermain. Dan selama tidak ada satu hal yang akan menyebabkan mereka terluka, atau selama mereka tidak memiliki niat yang buruk satu dengan yang lain, ya Tuhan akan menjadi seperti ayah yang memperhatikan interaksi seperti apa yang terjadi di antara Yusuf dan juga kakak-kakaknya ini. Itu mungkin alasan yang pertama, mengapa seakan-akan Tuhan membiarkan drama-drama ini terjadi. Alasan yang kedua adalah Tuhan tahu hatinya Yusuf. Tuhan tahu kalau Yusuf tidak memiliki satu intensi atau suatu maksud jahat terhadap kakak-kakaknya. Ketika kita tahu bahwa 20 tahun sebelumnya Tuhan tahu hati dari semua kakak-kakaknya ini, hampir semua kakak-kakaknya ini yang mau memang melenyapkan Yusuf saat itu. Tetapi Tuhan tidak menemukan hati sejahat itu di dalam diri Yusuf. Sehingga drama beberapa pasal ini terjadi, yang mana Yusuf mengerjai 10 kakaknya, menyuruh Benyamin adiknya untuk datang, yang mana ketika adiknya itu datang akan menyebabkan duka yang lebih mendalam pada diri Yakub. Selain itu, mereka juga dikerjai oleh Yusuf, yang mana mereka dianggap seolah-olah mencuri atau tidak membayar gandum-gandum yang mereka seharusnya beli. Kemudian Simeon dan juga Yehuda hampir dijadikan tahanan. Dan bahkan Simeon sudah menjadi tahanan di pasal ke-42 atau 43. Yang berarti bahwa Yusuf menjalani proses yang tidak semulus biasanya. Ketika dari dulu dia dikatakan apapun yang dia kerjakan berhasil, sekarang karena dia harus memproses trauma, memproses luka masa lalu, memproses pengampunan itu, segala sesuatu tidak selancar yang biasanya dia lakukan. Dia menjalani proses yang Tuhan izinkan ini demi rekonsiliasi, demi pemulihan antara kakak dan adik yang seharusnya menyatu. Teman-teman dan ibu bapak, kadang-kadang kita memang tidak siap untuk menghadapi hal terbesar atau hal terberat yang mungkin kita sudah siapkan, tapi belum betul-betul siap sehingga kita takut untuk melangkah. Tetapi saat Tuhan menginginkan masalah atau tantangan terbesar itu datang lebih cepat dari yang kita mau, biasanya Tuhan akan hadirkan itu di momen yang kita tidak siap, dan kita harus menjalaninya. Bukan karena Tuhan mau membuat kita terpleset, tetapi karena Tuhan mau melihat bagaimana kemurnian dari iman kita diuji. Dan ternyata Yusuf, walaupun tertatih-tatih untuk bisa mengampuni, untuk bisa menahan hatinya, bahkan dia sampai 3 kali menangis
suatu hal yang belum pernah kita dengar dari pasal-pasal sebelumnya dari kehidupan Yusuf. Dia sampai 3 kali menangis. Artinya ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, untuk dijalani. Tetapi pada akhirnya dia bisa mengampuni. Dan bukti Yusuf mengampuni adalah ketika di pasal ke-45 dikatakan bahwa ia sama sekali tidak menyimpan dendam. Yang ada di dalam hatinya adalah rencana Tuhan jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Bahwa Tuhan membawa dia ke berbagai titik yang rendah, lebih rendah, dan paling rendah. Dan kemudian menjadi paling tinggi. Itu menjadi sebuah tujuan yang jauh melampaui diri Yusuf sendiri. Yaitu untuk memelihara hidup dari bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya. Yang pada saat itu dianggap sebagai satu dunia ya di daerah Timur Tengah tersebut. Artinya, Yusuf tahu bahwa segala hal yang Tuhan izinkan dialami dalam hidup Yusuf, ketika Yusuf mau menjalani itu, di akhir dari perjalanan tersebut, dia baru akan bisa mengerti. Terkadang seseorang tidak akan bisa mengerti sampai akhir apa maksud dan rencana Tuhan. Sebagaimana kisah Ayub, bukan? Yang kisahnya kita akan baca beberapa hari lagi. Nah, tetapi kebetulan Yusuf mendapatkan satu jawaban dari Tuhan. Mengapa selama 13-20 tahun ini, kenapa hal yang unik, hal yang luar biasa, hal yang sangat-sangat menguras hati dan emosi dan fisiknya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dia baru bisa ketemu itu di akhir. Dan jawaban akhir itu yang mengubah segala perspektifnya tentang hidup. Yang bisa membuat dia melepaskan atau mengeluarkan pengampunan. Yang menurut saya bukan karena kekuatan Yusuf, tetapi karena cintanya, rasa takutnya, rasa pengagungannya akan Tuhan Allah. Itulah yang membuat Yusuf bisa lebih mementingkan pemulihan keluarganya dibandingkan dengan semua pencapaian yang ia dapatkan dari kerajaan Mesir. Semua demi pemulihan keluarga. Rencana Tuhan jauh melampaui mimpi dari Yusuf itu sendiri. Bahwa mimpi itu pun tidak lebih besar dari kehendak Tuhan yang jauh lebih besar bagi dirinya dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dilibatkan Tuhan kepada sesuatu hal yang begitu besar dapat membuat Yusuf merendahkan diri, merendahkan hati, dan kemudian melepaskan pengampunan. Kalau misalnya kita membaca perikop tentang Yusuf dari awal sampai detik ini, seharusnya responnya seperti saya saat membacanya, yaitu saya betul-betul terharu saat membaca pasal 45 ayat 14 dan 15. Yang mana tangisan pecah di antara mereka semua, hubungan kembali dipulihkan. Pengampunan memang satu arah, tetapi bagi keluarga seharusnya lebih dari sekedar pengampunan, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi selalu terkait antara dua pihak, tidak pernah menjadi satu pihak. Dan Yusuf, baik Yusuf maupun semua saudaranya yang telah Tuhan proses juga selama 20 tahun. Kita bisa lihat bahwa mereka bisa lebih mementingkan kepentingan ayahnya Yakub dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Membuktikan bahwa dalam 20 tahun itu Tuhan juga memproses mereka. Ini seperti keindahan perdamaian yang terjadi antara Esau dan Yakub. Yusuf juga mengalami perdamaian dengan 10 kakaknya. Dan dia mengalami relief yang bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari keegoisannya, tetapi dari keputusannya mengampuni. Dan Tuhan berkenan, jauh lebih berkenan dari untuk pemulihan keluarga dibandingkan dengan karir sebesar apapun. Hal itu saja yang bisa saya bagikan, yang saya dapatkan, yang memberkati saya, dan kiranya juga bisa memberkati teman-teman dan ibu bapak. Tuhan Yesus memberkati.